教练，你真的要跟我对练吗？不，我怕伤了你。哼，你伤了我？嗯哼。 Bruce sengaja tidak memukul Amada, namun Amada menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi kalah, sekaligus terkejut dengan kecepatan yang dimiliki Bruce Lee. Singkat cerita, hari H untuk acara ulang tahun sekolah pun tiba. Saat semua orang sedang menyambut meriah acara tersebut, teman-teman Bruce Lee malah sibuk mencarinya kemana-mana. Bruce Lee tiba-tiba saja memutuskan untuk tidak tampil dalam acara ini setelah ia menyadari bahwa acara ini tidak lebih dari hanya sebuah pertunjukan atau atraksi saja. Ia mengira ini akan menjadi semacam pertandingan yang menampilkan dirinya menghadapi para karateka itu. Namun setelah dibujuk oleh teman-temannya, akhirnya Bruce pun mau tampil. Atraksi demi atraksi dari berbagai budaya pun ditampilkan, dan kini sudah saatnya mereka masuk di atraksi yang sangat ditunggu-tunggu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara ini, seni bela diri karate sangatlah banyak peminatnya di Amerika kala itu dan berkembang pesat seperti halnya perkembangan olahraga bola basket. Dan tak lama, para karateka ini pun masuk dan mempertontonkan atraksi karatenya yang sangat memukau disertai sorakan riuh para penonton. Tetapi rupanya tidak sama dengan Bruce Lee. Setelah ia memamerkan sedikit atraksinya, ia mulai berbicara di depan orang banyak itu tentang bela diri kungfu Cina yang dipelajarinya. Ia sangat percaya diri dengan apa yang diucapkannya, dan ia memastikan bahwa tidak lama lagi orang-orang akan tahu apa itu kungfu, dan kata-kata kungfu juga akan segera ditambahkan dalam kamus bahasa Inggris. Dan semua orang akan tahu bahwa dirinya lah orang yang sudah memperkenalkan kungfu untuk pertama kalinya di Amerika. Ia juga mengatakan bahwa tadinya ia tidak tertarik untuk ikut dalam acara ini setelah mengetahui bahwa acara ini tidak lebih dari sekedar atraksi. Sementara untuk mengetahui bela diri mana yang terbaik, seharusnya dilakukan sebuah pertandingan, dalam hal ini karate melawan kungfu. Dan jika ia kalah, maka ia tidak akan segan-segan untuk minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tetapi jika ia menang, maka mulai sekarang katanya, sebaiknya Anda semua para karateka Jepang berhentilah membual tentang bela diri tersebut. Yang padahal jika dilihat dari sejarahnya, karate Jepang yang sangat terkenal ini sebenarnya pada awalnya ditemukan oleh nenek moyang orang Cina. Ibu Ruby yang ada duduk di antara para penonton merasa sedikit malu dengan tingkah Bruce Lee ini. Ia merasa apa yang diucapkan Bruce Lee terlalu berlebihan. Sementara itu di belakang panggung, para karateka ini mulai panas mendengar perkataan arogannya tersebut. Ditambah lagi, ia dengan terang-terangan menantang mereka untuk bertarung. Mereka tidak terima dan lalu datang untuk menghadapinya. Taki Kimura tidak ikut menyerangnya, tetapi Amada beserta para murid lainnya dengan sangat mudah Bruce kalahkan dan disaksikan langsung oleh banyak orang. Di satu sisi, Bruce Lee melakukan semua ini karena ia merasa kurang setuju melihat para karateka Jepang ini yang sering membual dan melebih-lebihkan tentang budaya mereka. Di hari itu ia menjadi pusat perhatian dan banyak dikagumi oleh siswa lain, tetapi berbeda dengan pihak sekolah yang merasa tindakannya tersebut dinilai kurang terpuji. Saat malam harinya, Ibu Ruby juga memanggil Bruce datang ke restorannya untuk menegur dan mengingatkan tujuannya bersekolah tadi agar memiliki daya saing di negara asing itu, bukannya malah sibuk pamer dan memperkenalkan kungfu. Besok malamnya, Bruce Lee yang sedang asik belajar di kamar kosnya terkejut dengan kedatangan Amada beserta para muridnya, datang untuk mengantarkan surat tantangan bertarung yang akan dijadwalkan dalam 3 hari ke depan. 我今天不是以爱迪森学校教练的身份来找你的，你们真烦。 这是我们的挑战书，3天后，木村酒馆实战较量。Awalnya Bruce menolak, namun karena Amada tidak memberinya pilihan yang menguntungkan, Bruce menerima tantangan itu karena ia tidak ingin dibatasi pergerakannya untuk memperkenalkan kungfu. Bruce menerima tantangan itu, namun dengan 2 syarat.
Ia hanya ingin melawan seorang top level karate dan ingin agar pertarungan itu nanti disaksikan oleh media dan meliputnya. Taki Kimura panas mendengar pernyataan Bruce yang mengatakan bahwa nenek moyang karate adalah Cina. Jadi jika ingin melawan kungfu Cina, haruslah dari seorang top level karate saja. Amada menceritakan hal ini kepada Taki Kimura dan tidak menyarankan agar Kimura berlari di permintaan Bruce. Amada tidak ingin Kimura yang notabene orang yang sangat disegani dan terhormat itu mempertaruhkan reputasinya hanya dengan melawan seorang Bruce Lee yang bukan siapa-siapa dan bertarung tidak dalam sebuah laga yang resmi. Tetapi Kimura memiliki alasan yang kuat untuk melawan Bruce. Ia tidak ingin dianggap sebagai pengecut oleh orang sekitar dan tidak ingin membuat Bruce semakin arogan. Amada menawarkan diri untuk membayar orang lain agar bisa menghajar dan memperingatkan Bruce. Tetapi Kimura menilai tindakan seperti itu sangat tidak terhormat dan bahkan sangat ditentang dalam budaya mereka. Di samping itu, Kimura juga secara pribadi ingin melihat sejauh apa kemampuan Bruce Lee yang mereka kenal sangat arogan ini. Di sisi lain, Bruce dipanggil oleh Ruby, yang kali ini mulai memahami Bruce Lee dan berterima kasih atas nama beberapa warga Cina di sana karena sudah membuka pikiran mereka untuk lebih berani memperkenalkan budayanya kepada dunia, dalam hal ini seni bela diri kungfu. Ruby juga sekaligus ingin memberikan kejutan padanya malam itu yang rupanya telah genap berusia 19 tahun. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai. Tampak Kimura sudah sangat siap menghadapi Bruce Lee. Kondisi dan mood Bruce Lee tiba-tiba saja berubah malam itu ketika seorang murid karate ini meneriaki dan menantangnya serta menghinanya yang adalah orang Cina dengan sebutan yang tidak pantas. Maka dengan itu, Bruce lalu berubah pikiran. Yang awalnya ia datang ke sana karena menghormati Kimura sebagai seorang master karate dan datang dengan tujuan untuk saling belajar bela diri. Namun karena mendengar perkataan murid karate ini tadi, ia pun berubah pikiran dan akan menghabisi Kimura hanya dalam 1 menit. Para pendukung Kimura sontak tertawa mendengar perkataan itu. Namun, alih-alih terpengaruh mental oleh tertawaan itu, Bruce Lee malah mengurangi waktunya menjadi 30 detik, yang membuat mereka sudah tidak berani menertawakannya lagi. Dan tak lama, Kimura pun memulai gerakan awalnya untuk menghadapi Bruce. Tidak ada perlawanan dan kesulitan sama sekali bagi Bruce Lee. Dengan sangat mudahnya ia mengalahkan seorang top level karate di kota Seattle itu hanya dalam 11 detik, atau dengan kata lain 19 detik lebih cepat dari waktu yang ditargetkannya.